Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Khanafitina azakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Pada pertemuan malam hari ini akan kita lanjutkan pembahasan hadis-hadis tentang al-mubadarah ilal khairat, bersegera untuk melakukan kebaikan. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah as-sadis, hadis yang ke-6, yakni yang ke-6 dalam bab al-mubadarah ilal khairat, yang ke-92 dari kitab ini. Az-Zubair ibn Adi dari Az-Zubair ibn Adi qala, ia berkata, Ataina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kami pernah mendatangi Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Fashaqawna ilaihi ma nalqa min al-hajjaj. Kami menyampaikan keluhan kami kepada beliau tentang apa yang kami dapatkan dari perlakuan
kecil Al-Hajjaj. Faqala, maka Anas berkata, isbiru, sabarlah kalian menghadapi sikap Al-Hajjaj yang zalim. Fa innahu la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Sungguh tidaklah datang suatu masa kecuali zaman berikutnya itu lebih jelek daripada sebelumnya. Hatta talqau rabbakum, sampai kalian berjumpa dengan Rabb kalian. Sami'tuhu min nabiyikum, aku mendengar ini dari nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang satu keadaan yang menimpa pendahulu kita, di mana saat itu yang berkuasa ialah Al-Hajjaj, pemimpin yang dikenal kejam dan zalim. Terhadap musuh-musuh politiknya. Nah, atau mereka-mereka yang berseberangan dengannya. Al-Hajjaj ibnu Yusuf As-Saqafi, itu nama lengkapnya, adalah salah satu pemimpin dari Bani Umayyah. Dikenal suka berbuat zalim, suka membunuh, diktator. Nah, dan keras kepala, tidak mau menerima nasihat dan masukan dari pihak lain. Waliyadzubillah. Al-Hajjaj ibnu Yusuf As-Saqafi inilah yang kemudian mengepung kota Mekah dalam rangka memerangi dan mengincar sahabat yang mulia Abdullah ibn Zubair. Nah, oleh karena Abdullah ibn Zubair berlindung di Masjidil Haram dan di Ka'bah, maka Al-Hajjaj ibn Yusuf As-Saqafi ternyata tidak menghormati Ka'bah sedikit pun. Dia kemudian melempari Ka'bah dengan al-manjanik. Al-manjanik sejenis senapan zaman dulu, ya. Nah, sampai sedikit dari bangunan Ka'bah ada yang rusak. Dan suka mendolimi masyarakat karena dia suka berbuat sewenang-wenang.
itu adalah Al-Hajjaj ibnu Yusuf. Tapi dia masih muslim dan merupakan pemimpin yang sah. Maka kaum muslimin yang hidup di zamannya merasa menderita. Mereka sebagian ada yang mendatangi Anas ibnu Malik radhiyallahu taala. Di antaranya ialah Az-Zubair ibnu Adi dan kawan-kawan mendatangi Anas ibnu Malik yang saat itu masih hidup. Ya, ini Anas memang memiliki umur panjang sampai 100 tahun. Ya, Anas yang terkenal sebagai apa ini? Pembantu Rasulullah SAW ketika masih kecil. Ini menjumpai masa-masa fitnah dalam pemerintahan Al-Hajjaj ibnu Yusuf. Maka datanglah Az-Zubair Mu'adi menceritakan kejahatan-kejahatan Al-Hajjaj ibnu Yusuf Al-Thaqafi dengan maksud Anas mau diajak untuk apa ini? Menumbangkan kekuasaan Al-Hajjaj ibnu Yusuf. Termasuk sahabat yang masih tersisa, punya pengaruh, berwibawa, ini bisa dipakai sebagai apa ini? Menggerak massa untuk melakukan apa ini? Kudeta. Nah, tetapi apa nasihat Anas ibnu Malik? Isbiru. Tetaplah kalian apa ini? Sabar. Fa innahu la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Karena tidaklah datang suatu masa kecuali sesudahnya itu lebih jelek lagi keadaannya. Hatta talqaw rabbakum, sampai kalian berjumpa dengan Rabb kalian. Sami'tu min nabiyikum, aku mendengar langsung nasihat ini dari nabi kalian, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau Hajjaj seperti itu, kalian tidak sabar, maka nanti pemerintahan berikutnya kalian lebih tidak sabar lagi, karena kemungkinan lebih jelek keadaannya daripada apa ini? Al-Hajjaj. Sabar menghadapi kezaliman penguasa muslim yang sah. Nah, barakallahu. Dalam hadis ini, ikhwan fillah a'azakumullah, kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, ini terkait dengan bab al-mubadarah ilal khairat, bab bersegera untuk berbuat kebaikan. Apa kaitannya dengan bab ini? Dijawab, bersegera untuk sabar di saat menghadapi fitnah. Nah, jadi tidak nanti-nanti sabarnya, tapi sekarang juga kesabarannya ketika terjadinya apa ini? Fitnah, adanya kezaliman dari apa ini? Penguasa. Karena kalau enggak sekarang sabarnya, nunggu nanti sabarnya, justru malah nanti tidak sabar lagi. Karena akan muncul penguasa-penguasa baru yang dimungkinkan lebih zalim lagi daripada yang sekarang. Nah, jadi bersikap sabar itu juga apa ini? Harus segera dilaksanakan dan tidak ditunda-tunda, ya. Sabarnya nanti
Sekarang marah dulu ya. Enggak. Sekarang sabarnya ya. Jangan ditunda nanti. Kalau ditunda nanti malah enggak bisa sabar, karena bisa jadi fitnah yang dihadapi itu lebih apa ini? Besar. Barakallahu. Ini kaitan hadis ini dengan apa ini? Bab al-mubadarah ilal khairat. Faedah yang lain dalam hadis ini, fanabitina azakumullah, jawazu syakwal imam awil hakim li ahli ilmu. Boleh mengadukan penguasa atau hakim kepada ulama. Nah, jadi kalau kita merasakan adanya kebijakan pemerintah yang meresahkan masyarakat, khususnya kaum muslimin, atau sikap-sikap hakim atau penguasa yang semena-mena dan merugikan banyak kaum muslimin, boleh kita untuk apa ini? Curhat kepada para ulama. Ya. Curhatnya kepada siapa ini? Para ulama. Datangi para ulama, ya. Pemimpin kami begini-begini ya Syekh, ya. Hakim yang ada di negara kami begini ya Syekh, banyak yang zalim, tidak adil, banyak yang merugikan masyarakat dan kaum muslimin pada umumnya. Kami mengalami penekanan-penekanan. Nah, apa nasihat Syekh kepada kami? Ya. Nah, nanti para ulama adalah orang yang berilmu, tahu apa yang harus dilakukan oleh umat saat itu, saat mereka mendapatkan penekanan-penekanan dari penguasanya. Ya, tidak jauh berbeda dengan nasihat dari Anas bin Malik. Isbiru, sabar. Ya. Nah, ajaran Islam adalah menanamkan kesabaran dan tidak melakukan pemberontakan kepada penguasa muslim yang sah. Madaratnya lebih besar daripada maslahatnya. Dengan curhat kepada para ulama seperti itu, mereka yang asalnya emosi, yang asalnya punya pikiran-pikiran jelek untuk melakukan pemberontakan kepada penguasa muslim yang sah, menjadi apa ini? Tenang, terarah. Oh, ternyata selama ini kita cuma apa ini? Dikelilingi oleh hawa nafsu dan emosi, ya, dipanas-panasi oleh mereka-mereka yang memanfaatkan situasi dan keadaan untuk mengambil alih kekuasaan. Di mereka-mereka yang tidak paham ajaran Islam, yang dipikirannya hanyalah kedudukan dan kekuasaan, biasanya mengambil situasi dan kondisi seperti itu, mengambil kesempatan, menjelek-jelekkan penguasa yang sudah terlanjur dinilai zalim oleh masyarakatnya, semakin dijatuhkan, ya, semakin direndahkan, nah, semakin dibongkar aibnya. Nah, apa tujuannya? Barakallahu, nah, agar rakyat melakukan kudeta, pelengseran kekuasaan, dan orang ini yang akan tampil menjadi penggantinya. Nah, kok ngotot sekali dia? Ada apa itu? Nah, jawabannya jelas, ya. Kok udah bilang gak ada apa-apa? Ada apa-apanya. Apa itu? Ya, ente ingin jadi penguasa kan? Nah, gak usah pakai malu-malu, ya. Nah, tapi memanfaatkan kekuatan apa ini? Rakyat. Dia gak berani mengkudeta sendirian. Nah, memanfaatkan
keadaan masyarakat yang emosi dan sudah terlanjur benci kepada penguasanya, kemudian dia baru ya pelan-pelan memanfaatkan keadaan itu ya. Nah, ketika berhasil kudeta, masyarakatnya bingung, siapa ini yang siap jadi pemimpin? Dia bilang, siapa lagi kalau bukan saya ya. Nah, kalian punya jalan ya? Ya sudah, percaya kepada saya ya. Nah, langsung ya. Ternyata ngurus rakyat, ngurus negara itu tidak sederhana dan semudah ngurus rumah tangga ya. Nah, bingung dia ya. Nah, ternyata ada lagi yang menggoncang kekuasaannya ya. Nah, begitu terus, nggak pernah apa ini aman dan tentram. Tapi kalau melaksanakan syariat Islam yang mulia ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi balasan yang lebih baik. Sabar dalam menghadapi penguasa muslim yang sah, yang zalim, itu buahnya manis ya. Barakallahu. Bisa jadi Allah wafatkan orang yang zalim ini dengan cepat dan diganti dengan penguasa yang baru yang lebih baik. Nah, bisa jadi dengan kesabaran kaum muslimin dan menahan diri dari kudeta dan pemberontakan, penguasa ini semakin apa ini? Menahan diri dari kezalimannya. Nah, barakallahu. Demikianlah hikmah-hikmah yang akan didapat bagi mereka yang mau melaksanakan syariat ini, yang sabar dalam menghadapi kezaliman penguasa. Baik. Kemudian faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini. Dalam hadis ini terdapat keutamaan ulama yang berada di atas al-haq. Para ulama yang istiqamah di atas al-haq memiliki keutamaan yang sangat tinggi, khususnya di masa-masa fitnah. Karena mereka akan memberi nasihat dengan penuh bijaksana, dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, tidak punya tendensi apapun, tidak punya kepentingan apapun, dan tidak ada sedikit pun keinginan untuk menjadi penguasa atau menguasai negara. Para ulama yang istiqamah di atas al-haq, mereka itu akan menyampaikan sesuatu dengan pertimbangan maslahat dan mafsadah, murni untuk maslahat ya, dan menghindari mafsadah. Baik. Seperti Anas bin Malik radhiyallahu taala, sahabat yang masih tersisa saat itu ya, posisi beliau dan nasihat beliau sangat bermanfaat ya, bisa menenangkan keadaan masyarakat yang sudah marah dan emosi terhadap apa ini, kejahatan Al-Hajjaj Ibn Yusuf. Alhamdulillah mereka bisa apa ini, diredahkan emosinya ya. Nah, kalau bukan ulama yang istiqamah di atas al-haq, yang ikhlas dalam memberi nasihat, siapa lagi ya? Mau curhat kepada politikus yang lain, wah tambah dikompori ya. Nah, apalagi lawan politiknya, wah tambah dihabisi. Ya.
Baik. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat dalil wujubus sabri ala wulatil umur wa in dhalamu wa jaru. Wajib sabar menghadapi penguasa sekalipun mereka zalim dan jahat. Wa adamul khuruj alal hukam wal wulad, dan tidak boleh memberontak kepada pemerintah. 6. Ini prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Barakallahu. Bukan berarti mereka ini penakut atau pengecut, tidak. Tapi ini ialah bimbingan yang mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kemudian dalam hadis ini menunjukkan faedah yang lain. Intisyaru al-fasad akhir zaman. Tersebarnya kerusakan-kerusakan di akhir zaman. Jadi semakin dekat dengan hari kiamat, semakin banyak kerusakan-kerusakan yang terjadi. Baik itu kerusakan yang bersifat syubhat maupun syahwat. Kerusakan-kerusakan yang berkaitan dengan agama ataupun kerusakan-kerusakan yang berkaitan dengan dunia. Semakin semrawut agamanya, semakin banyak fitnah. Barakallahu fikum. Mereka-mereka yang agamanya asbun, asal bunyi, semakin dekatnya hari kiamat itu semakin banyak bermunculan. Ada yang bilang orang itu kalau semakin panjang jenggotnya semakin blow on orangnya. Itu penghinaan terhadap jenggot. Ya. Nah, semakin panjang jenggotnya itu semakin bodoh orangnya. Semakin tipis jenggotnya, bahkan semakin hilang jenggotnya, pintar Pak. Dia tidak sadar bahwasanya Rasulullah SAW itu jenggotnya lebat. Apakah kemudian bisa kemudian diarahkan ke sana untuk mengatakan Rasul itu orang yang bodoh karena jenggotnya lebat? Waliyadzubillah. Kalau yang berkata demikian itu petani yang di sawah atau tukang becak, ya masih dimaklumi, ya nggak punya pengaruh mereka itu. Tapi kalau yang ngomong seperti ini adalah tokoh ormas atau pembesar atau yang punya masa, ini pengaruh. Waliyadzubillah. Dia juga mengatakan, saya tidak setuju kalau sholat shafnya harus rapat. Ya, saya sangat setuju bila shafnya tidak rapat agar iblis bisa sholat jamaah sama kita. Nah, kok ada yang omongannya seperti ini, barakallahu fikum. Jadi kalau shafnya itu berjauhan, Rasulullah kan bersabda, maka yang masuk ialah syaitan. Nah, barakallahu fikum. Nah, orang ini yang katanya cendekiawan muslim, ya, yang katanya profesor, doktor, barakallahu fikum. Nah, menentang adanya hadis tentang merapatkan shaf. Katanya ada hadis lain yang menyatakan bahwa kalau shafnya rendah, setan masuk, ya.
ya biarkan iblis atau setan ikut sholat sama kita. Nah, kali mau tobat. Padahal Rasulullah mengingatkan semacam itu. Kalau yang masuk ialah setan, maka setan itu akan semakin kuat cengkramannya dalam mengganggu Bani Adam yang sedang apa ini? Sholat. Bukan berarti setan itu kemudian sholat berjamaah dan tobat. Nah, lah seperti itu. Dan sekian banyak kerusakan dalam agama yang akan terus muncul dengan semakin dekatnya kita di akhir zaman. Ya, belum lagi kerusakan moral para pemuda dan pemudi. Semakin hilang rasa malu mereka, semakin jauh dari akhlak Islami, sopan santun, tata krama, menjadi liar, susah dijinakkan. Nah, itu termasuk bukti semakin rusaknya manusia di akhir zaman. Barakallahu. Nah, ini ikhwanatina azakumullah, bukan berarti hadis ini kita maknai secara mutlak kalau zaman setelahnya itu lebih jelek daripada zaman sebelumnya, ya. Tapi ini fil ghalib, ya. Kalau para ulama, zaman setelah kita ini lebih jelek daripada sebelumnya. Nah, itu fil ghalib, pada umumnya, ya. Nah, karena akan muncul zaman di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan barokahnya, menebarkan kebaikan. Nah, ketika Imam Mahdi yang memiliki keturunan dengan Rasul SAW, nah, lahir di akhir zaman nanti. Nah, yang bersamaan dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, saat itu walaupun pemerintahannya tidak terlalu lama, tapi saat itu penuh barokah, ya. Nah, tak ada yang tengkar kaum muslimin itu, ya. Semuanya tunduk dengan aturan Islam. Kondisinya makmur kaum muslimin, ya. Makmur. Sampai-sampai orang itu susah cari mustahik zakat dan mustahik sedekah. Masing-masing bingung mau dikemanakan zakat dan sedekahnya. Gak ada yang mau nerima. Nah, ya. Itu menunjukkan ada zaman setelah ini yang lebih baik, ya. Nah, itu menunjukkan hadis ini adalah fil ghalib, jadi pada umumnya zaman sekarang dengan zaman yang akan datang itu lebih jelek zaman yang akan datang. Nah, maka yang harus kita lakukan ialah bersegera untuk berbuat baik mumpung belum datang zaman yang lebih jelek lagi keadaannya daripada sekarang, yang kita mungkin tidak mampu untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan saat ini. Barakallahu fikum. Nah, baik, barakallahu fikum. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah as-sabiq. Hadis yang ke-6 dalam bab al-mubadarah ilal khairat, yang ke-93 dalam kitab ini. An Abi Hurairah radhiyallahu taala an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda,
Badiru bil a'mali sab'ah. Segala kalian beramal solih sebelum datang 7 perkara. Hal tantadiruna illa faqran munsia. Apakah kalian menunggu sampai datang kefakiran yang bisa melupakan? Au ghina mudghiya, atau kekayaan yang menyebabkan orang melampaui batas dalam kemaksiatan? Au maradun mufsidah, atau sampai datang sakit yang bisa membawa pada kematian? Au haraman mufida, au haraman mufnida, atau sampai keadaan tua yang menyebabkan orang salah dalam bicaranya. Au mautan mujhiza, atau kematian yang datang dengan cepat, tak terduga. Awid dajjal fasaru ghaib yuntadar, atau kalian menunda amal sampai datangnya dajjal, kejahatan yang masih belum muncul, yang akan ditunggu kemunculannya. Awis sa'ah, atau kalian beramal ketika datang hari kiamat. Fas-sa'ah adha wa amar, hari kiamat itu keadaannya lebih parah, ya, dan lebih dahsyat. Barakallahu. Rawahu At-Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dia mengatakan hadis ini hasan. Hadis ini dhaifun jiddan, lemah sekali. Nah, dalam sanadnya ada rawi yang bernama Mukhriz Ibnu Harun. Orang ini matrukul hadits, hadisnya ditinggal. Nah, namun makna hadis ini sahih. Yang kita disyariatkan untuk segera melakukan kebaikan dan melaksanakan segala niat-niat yang baik yang kita inginkan dan tidak ditunda-tunda. Karena khawatir jika ditunda-tunda akan datang penghalang amal itu. Kemiskinan yang melilitnya menyebabkan dia apa ini? Lupa dengan pendiriannya, ya. Atau kekayaan yang melupakan sampai dia melampaui batas dalam berbuat maksiat. Atau sampai datang sakit parah sehingga dia nggak bisa berbuat apa-apa, karena setelah itu dia harus mati. Atau ditunda-tunda sampai tua, sampai pikun, akhirnya dia nggak bisa memahami omongannya sendiri, lupa-lupa. Nah, atau datang kematian yang mendadak sehingga dia nggak sempat beramal. Atau datang dajjal yang fitnahnya luar biasa, menyebabkan orang itu bisa kafir dan murtad mengikuti jejak langkah dajjal. Atau ditunda-tunda sampai datangnya hari kiamat. Saat itu Allah Subhanahu wa taala sudah tidak menerima amal lagi. Sehingga hadis ini sekalipun sanadnya dhaif, maknanya apa ini? Sahih, sesuai dengan hadis-hadis sebelumnya. Yang disyariatkan untuk segera beramal solih dan tidak ditunda-tunda, karena khawatir kalau ditunda-tunda ada banyak penghalang
yang menyebabkan kita tidak jadi melakukannya. Atau kalau kita punya niat-niatan yang baik, punya keinginan-keinginan yang baik, segera diwujudkan dan tidak ditunda-tunda karena khawatir ada penghalang-penghalang yang menyebabkan niatan baik atau rencana baik yang kita inginkan itu gagal. Barakallahu fikum. Baik. Ini ada beberapa as'ilah, pertanyaan-pertanyaan. Apakah benar ucapan seseorang bahwa dai yang biasa amar ma'ruf nahi mungkar dia harus bebas dari kesalahan? Nah, atau dia itu tidaklah harus bebas dari semua kesalahan. Masing-masing. Pada yang mungkar tidaklah mengharuskan dia bebas dari semua kesalahan. Dia pasti juga akan terjatuh dalam sebuah kesalahan. Apakah tidak bertentangan dengan nas atau dalil yang mengatakan bahwa yang mengajak kepada amar ma'ruf nahi mungkar kemudian dia sendiri tidak mengerjakannya, maka dia akan mendapatkan adab dengan Allah. Coba ini, hancurkan usus-ususnya. Nah, barakallahu fikum. Ini ada dua permasalahan dalam pertanyaan ini. Yang pertama, apakah dipersyaratkan orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar itu harus bebas dari semua kesalahan? Harus baik 100%, tak boleh salah. Nah, dirinya maksudnya ya. Al-jawab, tidak dipersyaratkan ya. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar itu berdiri sendiri kewajibannya ya. Kemudian orang itu punya kewajiban tersendiri terhadap dirinya untuk apa ini? Melakukan kebaikan dan meninggalkan kesalahan. Jadi seseorang itu punya dua kewajiban. Kewajiban yang pertama ialah beramal yang baik dan meninggalkan kejelekan untuk dirinya sendiri. Kewajiban yang kedua adalah beramar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang lain berbuat baik dan meninggalkan kemungkaran. Nah, yang dianjurkan adalah dilaksanakan dua-duanya. Ya, dia sendiri berbuat baik dan juga menjauhi yang dilarang. Dia juga mengajak orang lain berbuat kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Nah, tetapi kalau dilakukan salah satunya, barakallahu dan ditinggalkan yang lainnya, maka dia apa ini? Barakallahu melaksanakan satu kewajiban dan meninggalkan kewajiban yang lain. Satu kewajiban dilaksanakan, dia dapat pahala. Kewajiban yang ditinggalkan, dia dapat dosa. Begitu. Sehingga tidak bertentangan antara ucapan tadi dengan nas ini. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar tetap jalan. Dia sendiri melakukan yang baik dan meninggalkan yang jelek juga harus jalan. Kalau salah satunya tidak jalan, berarti apa yang tidak ia jalani tadi merupakan dosa baginya. Nah, dosanya di antara hukumannya itu khususnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, begitu ya. Nah, maksudnya. Nah, jadi masing-masing dari kita memiliki dua kewajiban, ya. Kewajiban untuk diri sendiri dan kewajiban untuk orang lain. Kewajiban untuk diri sendiri ialah kita sendiri harus melakukan yang baik dan meninggalkan yang jelek.
Kewajiban untuk orang lain ialah kita berkewajiban untuk mengajak orang lain berbuat baik dan meninggalkan apa ini? Yang jelek. Dua-duanya wajib dikerjakan, ya, agar mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau salah satunya ditinggalkan, berarti dia meninggalkan salah satu kewajiban. Yang ditinggalkan itu menyebabkan dia berdosa. Apalagi ditinggalkan dua-duanya. Nah, di permasalahan yang pertama, kewajiban untuk diri sendiri. Permasalahan yang kedua, kewajiban untuk orang lain. Nah, seandainya dipersyaratkan bebas dari semua dosa, ya, yang berhak untuk amar ma'ruf nahi munkar hanya para nabi dan rasul saja. Maksum dari kesalahan. Tak ada yang boleh beramar ma'ruf nahi munkar. Ya. Nah, padahal Rasulullah bersabda, "Balighu anni walau ayat." Sampaikan apa yang kalian ketahui dariku walaupun satu ayat. Nah, walaupun satu ayat. Nah, beliau memerintahkan kepada siapa ini? Umatnya. Atau dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk apa ini? Beramar ma'ruf nahi munkar. Padahal Allah sendiri yang menetapkan yang maksum itu hanya para nabi dan rasul saja. Sementara selain nabi dan rasul itu tidak terlepas dari dosa. Nah, kalau syarat amar ma'ruf nahi munkar, dia harus bebas dari semua dosa, ya nggak bisa. Nggak jalan. Oh, nabi dan rasul sudah mati semua, kecuali yang memang masih akan diturunkan di akhir zaman nanti, seperti Nabi Isa alaihissalam. Ya. Nah, begitu maksudnya, ya. Nah, bukan berarti kita mengajarkan orang supaya tidak memperhatikan dirinya sendiri, ya. Apa-apa, amar ma'ruf nahi munkar, walaupun kamu nggak melaksanakannya, nggak gitu. Tapi kita tetap menyampaikan, kalau engkau ingin beramar ma'ruf nahi munkar, engkau juga harus mengimbangi dengan apa ini? Memperbaiki kondisi dirimu sendiri. Supaya amar ma'ruf nahi munkar yang kau lakukan lebih mengena. Barakallahu. Allah Ta'ala bisawab. Nah, apakah makan sambil tiduran atau berjalan itu dilarang oleh syariat? Dan apakah yang seperti itu menyerupai syaitan? Lalu bagaimana cara kita mendidik anak supaya tidak melakukan yang seperti itu? Apakah benar ketika seorang menegur dari makan sambil tiduran atau berjalan, lalu kita katakan bahwa itu tidak ada dalilnya? Apakah suatu pelajaran akhlak dan adab itu harus benar-benar ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah? Mohon penjelasan. Nah, barakallahu. Baik, ada dua perkara juga dalam pertanyaan kali ini. Nah, yang pertama ialah makan sambil jalan. Ya. Nah. Apakah hal itu bertentangan dengan syariat? Nah. Baik. Dibuka sambil berdiri ya. Jalan. Ya. Nah, jadi di dalam Islam itu diajarkan adab-adab makan dan minum. Ya. Para ulama sepakat bahwasanya makan dan minum sambil duduk itu lebih afdol. Ya, lebih afdol, lebih utama, lebih baik. Nah, lebih berpahala. Paham ya? Nah, adapun kalau makan dan minum sambil berdiri atau sambil jalan-jalan sedikit, nah, itu memang dalam sebagian hadis Rasulullah minum sambil berdiri. Termasuk nanti dalam kajian Riyadhus Shalihin kita ini akan ketemu bab semacam itu. Barakallahu fikum, ya. Nah. Sehingga para ulama berbeda pendapat tentang masalah makan sambil berdiri
atau minum sambil berdiri, apalagi sambil jalan. Ada yang mengatakan itu mubah, ada yang mengatakan itu makruh. Ya, nah, barakallahu fikum. Sehingga yang kita lakukan barakallahu fikum ialah kita tanamkan kepada anak-anak kita makan dan minum sambil duduk. Nah, dalam rangka mengajari cara yang paling afdol. Nah, itu ya. Tetapi seandainya ada yang makan sambil berdiri atau jalan-jalan sedikit, barakallahu fikum, nah, tidak sampai kemudian kita pukul atau kita marahi, gitu, ya. Tapi kita arahkan, ya. Alangkah baiknya kalau makan dan minum sambil duduk, ya. Lebih afdal. Begitu. Paham ya? Yang kedua, apakah adab itu harus ada nasnya dari Al-Quran wa Sunnah? Barakallahu fikum. Adab Islami itu memang harus adab yang sesuai dengan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau adab itu tidak ada bimbingannya dari Rasulullah SAW, walaupun dianggap sopan oleh masyarakat, maka bukan adab dalam Islam. Apalagi kalau sampai bertentangan dengan Islam, ya, saking hormatnya sama orang tua sampai sujud, rukuk, mencium kakinya orang tua langsung keman. Oh, itu kan menurut mereka kan sopan, hormat, ya. Tapi kalau semacam itu kan melampaui batas dari yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hal semacam itu bukan adab Islam. Nah, bedakan antara kebiasaan dengan adab. Kalau kebiasaan hukum asalnya mubah, asalkan tidak bertentangan dengan Islam. Di kebiasaan-kebiasaan yang ada di tengah masyarakat, hukum asalnya mubah, boleh, asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tapi kalau bicara masalah adab, itu memang harus ada apa ini? Ada nasnya atau tuntunannya dari Al-Quran wa Sunnah. Nah, ini bilang jelek atau baik akhlaknya, ukurannya ialah Al-Quran wa Sunnah. Nah, Rasulullah melakukannya, tapi di tengah masyarakat tidak dilakukan seperti itu. Apakah kemudian dikatakan, oh jelek sekali adab dan akhlaknya? Ya enggak, Rasulullah melakukannya. Ya, misalkan dalam Islam mengajarkan laki-laki yang bukan mahram sama perempuan nggak boleh jabat tangan. Adab itu banget, adab. Nah sekarang sekolah kalau mau masuk, nah ibuku, bapakku di gerbang, ya semuanya jabat tangan satu-satu, gitu. Salim. Katanya itu adalah tata krama atau adab. Bukan adab itu, penyimpangan syariat. Baru dikatakan adab yang baik jika ada nasnya dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, nah, jadi kalau kita mendidik anak kita tata krama atau adab, hendaklah kita mempelajari bagaimanakah adab Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada untuk kalian pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Aisyah pernah ditanya oleh para sahabat tentang akhlaknya Rasulullah. Aisyah menjawab, khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah ialah Al-Quran. Seperti itu. Barakallahu. Jadi untuk masalah makan sambil berjalan atau sambil berdiri tadi itu, barakallahu, cara kita mengarahkannya ialah sebaiknya sambil duduk. Lebih afdal, lebih pantas, gitu ya. Dan kita tidak menyikapi dengan apa ini? Keras, apalagi sampai memukul. Nah, mereka yang makan sambil berdiri atau jalan,
Nah, mengarahkan yang lebih afdol, ya. Nah, apa hukum menjual barang buatan kita sendiri, padahal buatan kita itu jiplak atau nyontoh produk orang lain atau perusahaan orang lain? Barakofikum, yang penting nggak pakai nama perusahaan itu, ya nggak apa-apa. Nah, perusahaan itu juga ngasih warning, ya kan? Nah, awas barang tiruan, ya, nah, sudah. Tapi kalau dia bikin barang seperti itu, kemudian ngasih cap seperti itu, nah, berarti mendolimi hak paten perusahaan tadi, ya. Nggak boleh, ya. Nah, barakofikum. Segala hal-hal yang ada unsur mendolimi atau merugikan pihak lain, barakofikum, hendaknya kita apa ini? Jauhi. Nah, sama lah, sederhananya ya, tetangga kita jual apa ini? Gorengan, pisang goreng. Oh, laris manis. Nah, itu resepnya apa sih? Nah, kok enak sekali bikinanmu. Oh, ini gitu. Ternyata pekan depan dia sudah buka start sendiri. Halal apa enggak ini? Halal. Tapi karena ada unsur menghormati supaya tidak melukai macam-macam itu kan di luar sah tidaknya jual beli. Nah, itu urusan lain, ya. Nah, dikatakannya ini atau merebut pelanggan macam-macam itu terkait dengan apa ini? Hah? Ya, bagaimana kita menjaga perasaan tetangga kita, begitu. Kita lebih mengedepankan yang penting untung ataukah baik hubungannya dengan tetangga? Begitu. Mau tahu tetangganya, mau baik sama saya atau tidak, saya gak peduli. Yang penting saya juga untung banyak. Yang penting uang. Enggak seperti itu. Jadi pertimbangannya seperti itu. Sah jual belinya, halal, tapi urusan lain ialah bagaimana kita hubungan dengan tetangga. Ya paling enggak, pamitlah, ya. Ini Pak, saya kok kepengen juga jualan pisang goreng dekat sini. Kira-kira gimana Pak? Ya. Oh nggak apa-apa, rezeki masing-masing sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Pak, jazakumullah khairan. Gitu, ya. Tapi kalau ternyata dibilang, jangan, nanti pasaranku anjlok, pelanggananku pindah ke kamu semua, pada saya yang duluan di sini. Gitu, ya apa Pak, mohon maaf. Cari setan yang agak jauh. Itu namanya cara bermasyarakat, bertetangga. Tapi kalau tanya apakah halal kita jual pisang goreng, barakofikum, ya halal. Pisang goreng itu asetnya sama dengan milik tetangga kita, nggak apa-apa. Nah, barakofikum, ya, nggak apa-apa. Nah, tapi kalau capnya disamakan, kamu sengaja untuk merebut pelanggannya atau untuk menjatuhkan nama produk tetangga itu supaya lari ke antum, ya nggak boleh. Ya ada unsur mendolimi, ya. Nah, jadi jangan pakai capnya aja, ya. Misalkan dia punya produk tas polo, ya sudah, antum mau bikin kayak gitu silakan dijual, tapi jangan pakai nama polo, kasih apa namanya? Lopo. Ya, balik. Ya. Supaya tidak apa ini? Dianggap mendolimi dia. Ya. Atau ditambahi polo jiblaan. Polo tiruan. Ya. Tapi gak mungkin kan? Ya. Terlalu polos. Kita mending gak usah kasih merek atau kasih apa merek lainnya. Nah, barakofikum, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat.
yassara umrana. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.